Oke, hari ini kita akan mulai pelajarannya. Untuk hari ini, seperti minggu kemarin, saya kasihkan memberikan materi untuk PowerPoint atau PPT. Jadi untuk hari ini, saya akan mencoba dulu anak-anak mengenal atau menggunakan program Microsoft PowerPoint-nya. Tapi sebelum itu, saya yakin banyak dari anak-anak yang tidak memiliki laptop dan hanya menggunakan fasilitas handphone. Jadi untuk hari ini kita akan alihkan program Microsoft PowerPoint-nya yang biasa kalian pakai program Microsoft yang ada di handphone, di laptop, kita akan menggunakan secara online. Anak-anak pernah nggak coba buat Microsoft PowerPoint secara online? Jawab aja kalau yang belum. Pernah belum? Nggak ada suaranya. Aktifkan aja kalau saya bertanya, nggak apa-apa. Siapa yang sudah pernah pakai aplikasi online? Kalau Microsoft itu sebenarnya selain kita harus nginstal, kita juga nggak perlu nginstal juga bisa kok dengan menggunakan yang pertama itu Google Doc. Google Doc itu seperti yang kalian tahu itu Microsoft Word, sama saja seperti Microsoft Word. Kemudian ada Google Spreadsheet atau yang biasa kalian tahu itu seperti Microsoft Excel. Dan yang terakhir itu ada namanya Google Slide atau seperti yang kalian tahu itu Microsoft PowerPoint. Jadi untuk hari ini Bapak akan memberikan dua aplikasi. Yang pertama, jika kalian lebih nyaman menggunakan online, nanti silakan kalian kunjungi situsnya. Saya akan berikan situsnya untuk kalian bisa klik. Nanti itu Google Slide. Dan yang kedua nanti kalian bisa download aplikasinya kalau kalian menggunakan HP itu menggunakan menggunakan aplikasi Google Slide atau nanti kalian bisa menggunakan WPS Office. Nanti ada dua aplikasi yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa gunakan secara online menggunakan browsernya atau download aplikasinya langsung. Seperti contohnya ya, ini Google. Saya akan tampilkan Google slide-nya supaya kalian bisa tahu gimana cara kerjanya dan menggunakannya. Nanti saya akan berikan juga video tutorial cara menggunakan Google Slide baik dari handphone ataupun dari laptop supaya kalian nanti lebih gampang. Oh ya, jika kalian nanti ada yang menggunakan laptop, saya izinkan kalian menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint-nya langsung juga tidak apa-apa supaya mempermudah kalian tidak penggunaan kuota. Mungkin beberapa dari kalian itu ada keluhannya, Pak, kuota saya habis terus. Gini. Nah, nanti kalau kalian punya laptop, kalian bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Atau kalian bisa download di handphonenya itu WPS Office. Itu kalian bisa kerja secara offline. Jadi enak, kalian bisa pilih aja mana nyaman kalian. Mana mau menggunakan offline atau online nanti. Saya sharekan dulu linknya sebentar. Oke, udah kelihatan yang saya nak? Kelihatan belum? Screen-nya? Jawab aja lah, nggak usah diam aja. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ini tampilan dari Google Slide. Cara untuk menggunakan Google Slide, syarat yang harus kalian penuhi yaitu yang pertama dan itu yang paling pasti. Kalian harus punya akun email. Emailnya bukan Yahoo, tapi Gmail. Jadi jika kalian sudah punya Gmail, kalian bisa menggunakan Google Slide. Fungsi dari Gmail itu nanti hasil ketikan kalian, hasil pekerjaan kalian, maupun itu baru kerja sedikit atau sudah selesai nanti, akan tersimpan secara otomatis di Google Drive-nya atau di email kalian. Jadi enaknya kalau kalian kerja secara online, kalian nggak usah capek-capek seperti kita ketik dulu di Microsoft Word, sedikit-sedikit save supaya kalau komputernya mati, data kita masih ada. Tapi dengan menggunakan online ini atau Google Slide ini, kalian nggak perlu save karena dia akan secara otomatis menyimpan di Google Drive kalian. Jadi enaknya gitu. Untuk linknya nanti saya akan berikan ini
www.google.com/presentation/u/z0. Ini akan saya berikan nanti di grup. Untuk penggunaannya sama kayak kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Saya tanya dulu deh, sudah pernah belum pakai Microsoft PowerPoint? Ayo, siapa yang belum pernah? Saya Sudah. tanya. Sudah semua yakin? Yakin belum? Ayo suaranya. Sudah semua ya, saya anggap sudah semua ini ya. Dari sekitar 22 orang yang hadir di sini, saya anggap semuanya sudah bisa pakai PowerPoint. Jadi untuk penggunaan PowerPoint di Google Slide ini, caranya gampang. Sama kayak kita pakai Microsoft Word, Microsoft PowerPoint yang secara offline, yang ada di komputer. Cara gunakannya, yang pertama di sini ada menu utamanya atau kalian biasa new-nya. Jadi sebelum kalian kerja, di sini kalian pilih. Untuk kalian bekerja, misalnya dokumennya kosong atau tidak ada apa-apa, kalian bisa pilih blank. Tapi jika kalian ingin ada template-nya atau gambar atau animasinya sudah ada dan kalian tinggal edit tulisan dan yang lain-lain, kalian bisa pilih template yang ada di sini. Di sini ada banyak kok. Karena ini online, dia lebih banyak seperti ini. Dia akan update selalu. Ada template yang baru, dia pasti update karena ini online. Dan ini free, kalian tidak perlu bayar. Jadi untuk nanti penggunaannya, ini sama kok, kalian menggunakan di handphone juga tampilannya hampir sama seperti ini. Nanti untuk bekerja, kalian bisa pilih blank. Tool-tool di dalamnya juga sama seperti kalian pakai Microsoft Word. Pokoknya semua sejenis dari Microsoft itu sama semua tool. Dari nanti tool-toolnya di sini ada. Kalian bisa sebentar. Add on ini. Oh maaf. Nanti di sini tampilannya sama seperti kalian pakai Google. Maaf, kalian sama seperti pakai Microsoft PowerPoint. Untuk nambah slide-nya, tinggal tekan enter. Di sini menu tampilan utama untuk masukin gambar, nanti kalian pilih ini. Sama seperti semua kok. Kalian bisa cari gambar di komputer kalian, memori penyimpanan komputer kalian, atau langsung dari online dari Google juga bisa. Atau pakai kamera kalian sendiri juga bisa. Ini penjelasan saya aja ya, untuk hari ini kita akan mengenal dulu Google Slide supaya kalian untuk tugas-tugas selanjutnya kita praktikum akan menggunakan ini. Semua tool-toolnya di sini sama seperti kita menggunakan PowerPoint yang offline-nya. Jadi enaknya kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu belum? Ngomong aja, nak. 25 orang, nggak ada suaranya sama sekali. Ayo. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Lu ampun, Allah kesepinya anak-anak 8A inilah. Anak nolak, Pak. Agak ngelek, siapa yang ngelek? Udah tobat, Pak. Siapa? Tobat, Pak. Nggak dengar, maaf. Coba chat aja deh. Udah. Biar enak, karena suaranya kalian itu putus-putus. Mungkin internet saya yang nge-lag atau enggak internet kalian yang lag. Yang bertanya bisa pakai chat aja deh. Ada pertanyaan nggak? Nanti jangan-jangan nanti ketika saya suruh buat misalnya buat PPT tentang diri kalian sendiri, ada yang bertanya, Pak kayak mana gunakan ini kayak gini, Pak kok nggak bisa di save? Pasti ada yang nanya kayak gitu nanti. Sudah saya bilang di awal, kalau kalian gunakan Google Slide, simpannya itu dia nyimpan secara otomatis. Jadi kalian nggak perlu nyimpan Ctrl S atau nggak file save seperti biasa kita. Dia langsung otomatis. Ada yang mau nanya nggak? Yakin nih nggak ada yang bertanya nih. Oke deh, kalau memang kayak gitu. Oke,
Ini penjelasan singkatnya aja ya, karena di Google Slide ini ada banyak, aplikasi Google itu sebenarnya ada banyak. Ini contohnya apa namanya, Google Spreadsheet atau sama seperti Excel. Di sini yang tugas pertama kalian kirim kemarin ini nampak semua. Contoh Alex, ini banyak nih. Alex, ada Bayu, ada Daril, ada Daniel. Ini semua kelihatan. Sampai ke kelas 8B pun ada di sini. Ya, di sini makanya saya lebih banyak bekerja kalau kita ketemu tatap muka seperti biasa, mungkin kerja kita offline. Tapi kalau udah kayak gini, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita jadi bisa ketemu di sekolah seperti biasa. Amin. Jadi bisa main-main atau bisa kita belajar lebih enakan kalau kalau langsung tatap muka. Oke, ada Apa? pertanyaan belum? Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Nggak, yakin. Oke, kalau memang nggak, saya nggak mau berlama-lama. Karena kalian nanti jam 9 berapa lagi itu udah pelajaran yang kedua. Saya juga mau ngasih latihan. Oke, untuk hari ini, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan tugas untuk anak-anak. Tugasnya nggak susah dan juga sebentar, Pak, keluar. Misalkan udah selesai gimana? Maksudnya keluar gimana ini, Nicholas? Nggak tahu. Keluar gimana maksudnya? Kalau keluar dari PPT-nya, PPT online-nya. Oh, kalau sudah selesai kerjakan, kalian close aja nggak apa-apa. Karena dia filenya itu sudah tersimpan di Google Drive. Saya contohkan deh. Ini saya kerjakan. Kebetulan di sini saya menggunakan email yang lain, email orang deh. Ini saya sudah kerjakan. Misalnya saya ketik ya. Ini saya ketik PJJ TIK 3 kelas 8A. Dia secara otomatis akan menyimpan. Di sini ada tulisan save to drive. Misal ya, saya contohkan lagi. Misalnya di sini PJJ TIK. Di sini akan langsung save. Dia akan langsung kesimpan otomatis. Terus gimana Pak cara kami menemukan filenya kalau sudah kesimpan? Cara menemukannya, kalian buka Google email kalian dulu. Kalian buka. Kemudian kalau email kalian sudah kebuka, silakan kalian klik yang titik 9 di atas ini. Di sini akan berisi semua Google aplikasi. Kalau sudah, kalian pilih Drive. Drive ini sama seperti flash disk-nya, tapi dia nyimpan secara online. Nah, kalau sudah, maka file kalian akan ada. Ini file kita tadi. Karena kita belum buat nama filenya, maka tulisannya Untitled Presentation. Jadi untuk memberikan namanya nanti, sebentar. Untuk memberikan nama di presentasinya nanti di sini. Ya, akan menyimpan, di sini akan berubah. Kita refresh. Nih, dia akan berubah. Dia akan nyimpan otomatis. Jadi nanti kalau saya pilih, silakan nak kirim hasil presentasi kalian. Jadi untuk kirimnya, kalian kalau kerja di Google Slide ini, nggak usah capek kalian harus kirim pakai email, WA atau apa. Enaknya kayak gini. Kalian arahkan di sini, klik kanan, share. Kalau sudah share, mau nge-share ke siapa? Kalian masukkan email saya. Tinggal send dong. Atau kalian bisa kasih message, ini Pak tugas saya. Tinggal kirim. Kalau dari HP agak sedikit beda.
Karena kalau dari HP, file ini kalian tahan, nanti tinggal kirim juga atau bagikan. Sama aja kok, caranya juga sama. Nanti kalau ada yang ngerjakan menggunakan HP, kalian bisa WA Bapak pribadi, Bapak akan buatkan video tutorialnya, Bapak kirim WA kalian nanti. Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau sudah selesai, kalian close saja, dia otomatis nutup. Ada pertanyaan nggak? Ayo. Berarti lebih bagus pakai Google ini, Pak? Iya, lebih enak, lebih gampang. Karena dia fasilitasnya online semua, kalian nggak usah capek-capek yang lain-lain, tinggal kirim kayak tadi, selesai. Dia kita nggak capek, harus nyimpannya, harus ininya, harus itunya, dia langsung otomatis semuanya. Nggak memberatkan HP kalian, nggak beratkan laptop kalian, harus install ini, harus install itu. Kalian langsung online. Oh iya, kalau kalian mau ngerjain ini, kalian butuh install programnya, silakan kalian install, namanya Google Slide. Kalian bisa download di Play Store atau enggak di App Store kalau kalian pakai iPhone. Tapi kalau kalian merasa capek berarti memori nanti kalau saya nginstal program, kalian bisa buka browser, kalian bisa buka Google Chrome, bisa buka Firefox atau apapun browser yang ada di HP kalian atau di laptop kalian, tinggal buka aja Google Slide atau klik aja di pencarian Google. Jadi kalian bisa kerjakan di sana tanpa install aplikasinya. Jadi lebih enak. Mungkin ya maaf aja ya, karena kayak gini jadi penggunaan kuotanya agak sedikit berat. Tapi kalau menurut kalian terlalu banyak penggunaan kuota, kalian bisa download aplikasinya langsung saja, namanya WPS Office. Seperti ini WPS Office. Gambarnya nanti supaya kalian cari. Nih, nanti kalian bisa download, dia kayak gini bentuk gambarnya nanti. Di aplikasi di Play Store atau enggak di App Store. Gambarnya nanti seperti ini. Jadi kalian tinggal cari, download, kalian bisa kerja di sana. Itu offline. Jadi nggak usah kalian capek-capek harus online yang lain-lain atau habis kuota nanti. Oke, ada pertanyaan lagi, Nak? Kalau nggak bisa ngomong, chat aja nggak apa-apa. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya berikan tugas. Ya, kenapa Kevin? Ketikkan aja. Kalau kalian nggak mau ngomong, ketik aja, klik di chatnya. Jadi kita bisa sama-sama tahu. Yakin nih nggak ada lagi yang mau ditanya? Kalau kalian nggak ada yang ditanya, silakan nanti chat WA Bapak aja. Udah pada nyimpen kan nomornya? Kalau nggak ada nanti minta sama Bu siapa? Bu Diana. Kalian bisa minta ke wali kelas kalian untuk nomor handphone saya. Kalian bisa chat. Tapi minta maaf ya, mungkin saya balas chatnya agak lama, bukan karena lama atau apa, karena ketika tugas kayak gini, chatting di WA saya langsung numpuk banyak. Jadi pasti nyari-nyari dulu satu-satu. Saya jawab dulu satu-satu. Tenang aja, pasti saya jawab kok, Nak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya berikan latihan. Untuk latihan ini, saya kasih batasan, karena ini kan praktikum. Saya kasih batasan nanti untuk batas pengumpulannya sampai jam 12 malam ini. Jadi kalau kalian mau ngerjain malam juga boleh, kalian mau ngerjakan sekarang juga boleh langsung atau tidak juga nggak apa-apa. Untuk tugasnya saya minta kalian coba membuat sebuah presentasi PowerPoint mengenal tentang diri kalian sendiri. Misalnya isi kontennya itu hobi kalian apa, kemudian pokoknya tentang data diri kalian sendiri. Kalian memperkenalkan diri kalian sendiri, slide-nya minimal paling sedikit itu saya minta 4 biji, 4 buah slide. Kalian boleh isi kontennya bebas, yang penting tentang perkenalkan diri kalian dulu. Hobi kalian apa, terus kalian alamat rumah di mana atau apapun juga nggak masalah. Atau kalau kalian pingin tentang K-pop atau apa yang terserah, silakan kalian tuliskan, masukkan di dalam PowerPoint-nya, minimal 4 buah, paling sedikit 4, lebih boleh.
Itu saja tugas dari saya. Saya tunggu sampai malam ini. Kalian bisa, kalau kalian mengerjakan pakai offline, menggunakan laptopnya yang sudah terinstall PowerPoint juga boleh. Nanti filenya kirim ke WA saya juga boleh, atau email Bapak juga boleh. Misalnya kalian kan pasti ada bingung, Pak, gimana sih kirim email? Nanti kalian bisa caranya seperti itu aja, pakai WA. Pokoknya yang pertama kalau kalian pakai WA, nama kalian siapa, kelas kalian dari mana. Karena sering itu banyak yang WA Bapak langsung, Pak, kayak mana kayak gini, ini. Saya nggak akan jawab kalau ada yang WA seperti itu. Perkenalkan diri dulu, baru kelasnya. Baru kepentingannya, itu aja sih. Oke, ada pertanyaan? Oh, ini ada Kevin. Aku tadi langsung cek, tetapi ketemunya PS Office Lite. Kalau kamu, Kevin, kalau kamu pakai itu HP, memang WPS yang light itu maksudnya dia yang paling ringannya. Jadi lebih enak kamu kerja di sana kalau kamu menggunakan HP nanti. Ada pertanyaan lagi nggak? Nanti kalau pengen nanya, chat aja Bapak, nggak apa-apa. Oke. Sebentar. Oke. Tugasnya itu aja kan, Pak? Tugasnya itu aja. 4 buah slide buat tentang perkenalkan diri kalian. 4 buah slide, kalian boleh nambahkan gambar, kalian boleh nambahkan animasi atau apapun, buat yang bagus, buat yang baik. Saya tunggu sampai jam 12 malam ini. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, tugasnya Bapak tunggu nanti sampai jam 12 malam. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kemudian ini kasih tahu sama teman-teman yang lain. Ini ada 27 orang yang gabung ke Zoom-nya. Jumlah kalian berapa, Nak? 1 kelas? 31, Pak. 31. Berarti ada 4 orang yang bisa masuk. Ini semua yang aktivitas kita di Zoom ini Bapak rekam. Kalau kalian nanti ada yang, Pak, apa aja sih tadi yang kita bahas? Bapak akan kirimkan video ini ke YouTube, nanti kalian bisa cek aja di sana. Kalau kalian penasaran gimana penjelasannya nanti terlalu cepat atau kurang jelas, kalian bisa ulang-ulangin aja itu nanti. Kemudian kalian bisa chat pribadi sama Bapak. Kalau kalian menggunakan handphone, Bapak akan buatkan video tutorialnya pakai handphone. Jadi kalian bisa lebih gampang untuk menggunakannya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan tugasnya Bapak tunggu nanti sampai jam 12 malam. Oh ya, satu lagi. Nanti kalau ada kendala, misalnya ada, Pak kayak gini, Pak kayak gitu, kalian nggak usah takut. Nah, kalian kabarin Bapak, kalian WA Bapak, karena untuk absensi saat ini, Bapak ambil, bagi yang kumpul tugas, Bapak anggap hadir, bagi yang tidak, Bapak akan alfakan. Jadi untuk menghindari absensi kalian yang jelek atau yang banyak alfa nanti, silakan kalau ada kendala hubungi Bapak, chat Bapak, WA Bapak, minta toleransi waktu, tambahan waktu, Bapak akan berikan tapi dengan alasan yang baik. Kalau misalnya Pak malas atau apa, nggak mau, saya terima kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai di sini. Karena waktunya juga kalian mau siap-siap untuk pergantian mapel kedua. Tugasnya kalau mau buat sekarang nggak apa-apa. Sampai pergantian jam kedua nanti. Oke. Ada pertanyaannya atau nggak lagi? Kalau yang mau silakan keluar, silakan. Nggak apa-apa. See you.